Pengurus Forum Corporate Social Responsibility CSR Kabupaten Kampar ala resmi dilantik dan dikukuhkan Dek Penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol di Aula Balai Pendopo, Rumah Dinas Bupati Kampar, Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, pada Senin 30 Januari 2023, berjalan lancar dan sukses. Pengurus yang dilantik dan dikukuhkan yakni tadi dari Ketua Elwan Jumendri dari PT RAPP, Wakil Ketua Muhammad Amin dari PT Hamindo, Sekretaris Ismulyadi dari MP Bentu, Wakil Sekretaris Rizky Atriansah dari PT PN Limo, Bendahara Winda Amelia dari PT Pertamina Hulu Rokan, Wakil Bendahara Imelda dari PT Panca Eka. Pengurus Forum CSR Kampar Iko merupakan forum yang pertama dibentuk di Kabupaten Kota di Provinsi Riau setelah pengurus Forum CSR Provinsi Riau dilantik. Pelantikan dan pengukuhan Forum CSR Kampar Iko juga menjadi ajang silaturahmi perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Kampar dalam rangka mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol mengucapkan selamat atas dilantik dan dikukuhkan. Semoga dengan adanya Forum CSR Kampar dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam berbagai hal. Kamsol juga berawak kepada Forum CSR Kampar untuk dapat menyusun program kojo dan bersinergi dengan Pemda Kap Kampar. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan. 2028 Bupati Kampar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengukuhkan pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kabupaten Kampar masa bakti 2023-2028 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 melaksanakan tugas sebagai berikut. A. Membangun kesepahaman dan kemitraan dengan badan usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. B. Menyediakan data dan informasi kepada badan usaha dan pemangku kepentingan forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang serta program penanganannya, dan seterusnya sampai dengan G. Mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha secara berkelanjutan. Ketiga, pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai fungsi: A. Menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan forum. B. Menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya. Dan seterusnya sampai dengan F. Menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai badan usaha yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keempat, segala biaya yang ditimbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kampar, kontribusi anggota forum dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 19 Januari 2023. Penjabat Bupati Kampar, Kamsol ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Kampar nomor /2500 garis datar 278 garis miring 1 Romawi garis miring 2023 tanggal 19 Januari 2023. Susunan pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kabupaten Kampar masa bakti 2023-2028. Pembina Umum Bupati Kampar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. Pembina Fungsional, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Pembina Teknis, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar. Penasehat Profesor Dr. Haji Amir Lutfi MA, Syawir Hamid, Wan Dedi Yudi Yudhistira, Wan Muhammad Jek Auza, Yoyo S. Purwanto, Mulyas SHMH Datuk Godam, Afrizal Datuk Paduko Tuan, Khalid SAG Datuk Khalifah, Insinyur Haji Ahmad Suhaili SHMH Datuk Indokomo, Haji Marwas Datuk Besar Khalifah Serantau Kampar Kiri. Pengawas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Koordinator BUMN Kabupaten Kampar, Koordinator BUMD Kabupaten Kampar. Pengurus, kepada nama-nama yang kami sebut disilakan untuk mengambil tempat. Ketua Elwan Jumandri, Wakil Ketua Muhammad Amin, Sekretaris Ismulyadi, Wakil Sekretaris Rizky Adriansyah, Bendahara Winda Damelia, Wakil Bendahara Imelda, Bidang Pendidikan, Koordinator Mahmud Hasim, Anggota Nina Veronica, Bidang Kesehatan, Koordinator Indra Sakti, Anggota Zulkhairi, Bidang Infrastruktur, Koordinator Mulyono, Anggota Chandra Wahyudi, Bidang Olahraga dan Seni Budaya, Koordinator Juliardi, Anggota Erwin, Bidang Sosial dan Keagamaan, Koordinator Riki Riansyah, Anggota Dian Alfati, Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup, Koordinator Rudi Fazri, Anggota Adelius N. Zentrato, Bidang Usaha Ekonomi Kerakyatan, Koordinator Muhammad Zamroni Fatoni, Anggota Salman Asnawi, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Adat, Koordinator Rizaldi, Anggota Wisnu Wirawan, Penjabat Bupati Kampar, Kausol ditandatangani. Jemputan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan pengarahan penjabat Bupati Kampar. Dengan hormat kami jemput Bapak Dr. Haji Kamsol MM, disilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat sore, salam kepada DPRD Kabupaten Kampar. Pak, ini bagian dari tugas Pak Zulpan juga dalam rangka bagaimana mendorong CSR. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kampar, ada Pak Dandim 0313, Bapak Letkol Hanut Mulyadi SFP. Bapak Dandim yang paling ganteng dan terbaik serial di Marangan Dandim. Yang saya hormati juga Pak Sinda, Bapak Dr. Andes Yusri MSI, Datuk Bendaro. Yang saya hormati Pak Ketua Forum CSR Riau, Bapak Wijat Miko Rahtrisno SEMM. Rahtrisno-nya itu yang luar biasa, ya kan? Ini saya dengan beliau ini sudah cukup lama tahun, ya kan? Dan cukup lama kami bekerja juga di MTGT. Tadi saya katakan bahwasanya kita sebenarnya forum CSR itu sudah sampai di ujung, jadi kita menunggu yang provinsi sampai, baru kita sama-sama lagi jalan. Nah, mudah-mudahan ini terjadi, kita bergerak bersama kemarin. Dan satu lagi yang saya sampaikan, salah saya Meranti itu sudah terbentuk Pak, yang sesuai dengan ini juga. Ketuanya MP itu, MP Malaka State, yang Malaka State. Yang saya hormati juga Pak Kapolres, hari ini diwakili Kabid Kasat Binmas Bapak KBP Ira Maiko. Yang saya hormati Direktur Deputi Direktur Wilayah BPJS Tenaga Kerja Bapak Eko Yulianto
Yuliandi, ya kan, hadir sama kita semua. Yang saya hormati Direktur PT SPR Bapak Buadi. PR itu pengurus forum CSR provinsi, tapi di BMD Kampar juga ada juga. Yang saya hormati Direktur BUMD dan Direktur BUMN dan BUMD yang kesempatan hadir di sini, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Forum UMKM Kabupaten Kampar, Bapak Dr. Andes Zulher MS, Bang Zulher, ini Ketua Forum sekaligus mewakili Burita. Yang saya hormati Camat se-Kabupaten Kampar yang hadir di sini. Yang saya hormati juga pimpinan perguruan tinggi dan di Kabupaten Kampar, kemudian tiga mungkin ada dari STI, langsung merangkap juga Pak Zulher, juga dari Politeknik Kampar, juga dari Universitas Pahlawan yang ada Mudi di sana, ada dari Politeknik juga. Ya. Yang saya hormati juga pimpinan perbankan yang berasal di Kabupaten Kampar, tadi ada dari BRI ceritanya, anggota forum juga, ya kan, dari Bank Riau, Bank Mandiri dan sebagainya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang kita banggakan nih, Ketua Forum CSR Kabupaten Kampar, Bapak Irwan Jumantri, kita kasih aplaus. Kita kamu kita pada sore hari ini bersama Bu Linda dan tim yang ada yang baru tadi dikukuhkan. Dan semua hadirin hadirat yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Cuma ada juga datuk kita yang dari Tambang, ya kan, dari Tambang, Ketua Apindo Muhammad Amin juga kan, walaupun dia anggota Forum CSR tapi Ketua Apindo Kabupaten Kampar. Ya, ada pemenangan juga. Lagi pusing urus sabun masalahnya. Saya rasa itu mungkin yang Anda belum sampai sebutkan, mohon maaf. Ada lagi satu Ketua IAITB kita juga, Bu Mimi, ya, itu kan, Ketua IAITB Provinsi Riau. Nah, ini berkat Ketua IAITB, saya kemarin fitcon dengan Ketum IAITB, ya kan, Ketum IAITB langsung dengan Duta Besar Turki bersama dengan pengusaha Turki. Bingung saya bicaranya, satu bahasa Turki, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Baik, semua hadirin hadirat yang berbahagia diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dalam keadaan sehat walafiat yang selama ini kita rencanakan dan terwujud, ya kan, terwujud pembentukan Forum CSR Kabupaten Kampar. Insya Allah saya yakin forum ini dengan penuh semangat bagaimana bersinergi kita bersama-sama dalam rangka menjalankan tugas amanah kita ini adalah tidak lain bagaimana untuk kepentingan masyarakat. Tanggung jawab Pak Irwan bukan bertanggung jawab kepada pemerintah sebenarnya, bukan bertanggung jawab kepada kami juga, tapi bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang kita lakukan demi kebaikan dan kemaslahatan umat pasti dicatat sebagai amal ibadah. Itu yang paling utama, yang paling penting sebenarnya dari kita menjalankan amanah sebagai insan kita diciptakan Tuhan berpijak di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan amanah kita dapat kita jalankan dengan baik, ya kan. Ada cerita baik setelah kita tiada, selama itulah malaikat tak banyak menyiksa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepanjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kami memang di forum CSR ini kita dapat tempat ruang lembut kita menyelesaikan persoalan kemaslahatan masyarakat. Itu yang utama dulu. Karena memang itu ada yang tersentuh oleh pemerintah dan ada yang tidak tersentuh. Dan persoalan yang kita hadapi, persoalan besar masa depan bukan saja Kampar tapi bahkan Indonesia adalah persoalan SDM. Alhamdulillah semenjak Presiden Jokowi persoalan infrastruktur bisa dilaksanakan dan tuntas dengan baik. Tapi persoalan SDM itu yang sangat penting sebenarnya sejalan dengan perkembangan infrastruktur. Kalau tidak itu sejalan, akhirnya terjadilah kemiskinan akan menumpuk di desa-desa dan pengangguran akan menumpuk di kota-kota. Karena mereka menunggu peluang usaha dan yang di desa tidak bisa bekerja untuk dapat ke kota. Mereka berusaha dengan kemampuan apa yang dimiliki di desa itu sendiri. Dan tidak ada orang pintar yang bisa menyusun perencanaan yang bisa mengangkat ekonomi yang ada di sana.
Akhirnya begitu yang terjadi, ketidakseimbangan kita. Disebabkan apa? SDM kita yang masih rendah. Saya lanjut saja pakai di expose ini. Nah, terus bagaimana kebijakan pembangunan arahan Presiden, ya kan? Kabupaten Kampar ada 8 adalah itu pertama sekali, yaitu kata beliau, kendalikan inflasi, pantau langsung harga di lapangan, hati-hati mengatur tarif PDAM. Coba, hati-hati mengatur tarif PDAM. Ada di sini kan? PDAM, hati-hati. Jadi kalau memang tidak harus naik, jangan dinaikkan. Tapi bagaimana pelayanan lebih luas, lebih ditingkatkan. Jadi sama saja konsepnya. Kalau diperbanyak ya kan supply-nya lebih besar, juga akan menutupi yang skala lebih kecil. Dan semakin kecil supply-nya, semakin besar cost-nya. Kedua, turunkan kemiskinan ekstrim sampai target 0% pada 2024. Nah, ini yang bahaya. Ini yang harus kita cari strategi. Tapi saya rasa kalau kita buat strategi saling peduli, ini selesai. Yang penting data by access, ya kan, by name, by address, by name dan by address. Saya minta nanti aplikasinya disiapkan Bapeda. Ada Bapeda sini? Kepala Bapeda, saya minta aplikasi kemarin buat bangun yang bagus. Nanti setiap tempat langsung cetek dalam data topografis koordinatnya. Jadi sehingga kalau kita dapat koordinat, dapat nampak orangnya, dapat numplak namanya, dan tahu kondisinya seperti apa. Intervensinya nanti melalui desa, kades, kecamatan, seluruh organisasi. Kita buatlah 1 hari dalam 1 minggu itu program peduli masyarakat sesama. Jadi 1 keluarga yang miskin ditanggung oleh 5 keluarga yang saling perhatian. Coba membagikan itu. Jadi kepedulian yang kita bangun dulu. Kepedulian antar sesama masyarakat kita untuk menjaga mereka minimal dapat memenuhi kebutuhan makan minum hari-hari. Itu penting. Karena itu memang tanggung jawab kita sebagai insan di dunia ini. Kalau ada orang lapar, kita kenyang, berdosa kita. Jadi sama-sama kita penuhi dia. Kepedulian itu kita buat. Itu yang saya rancang ke depan, sehingga kita intervensi itu intervensi dari kebutuhan hari-hari. Intervensi dari kebutuhan ekonomi juga nanti kita akan kembangkan di program kita selanjutnya. Saya jelaskan. Ketiga, fokus penurunan stunting. Nah, itu pesan oleh Bapak Presiden. Selanjutnya yaitu perhatikan investasi, jangan ada izin yang berbulan-bulan. Nah, itu berkali-kali disebutkan. Jadi kalau ada izin, selesaikan dulu proses perizinannya. Itu Pak Hambali yang menjadi tanggung jawab, selesai. Jangan ada hambatan apapun. Kemarin saya bilang, buat skemanya, buat catatannya, buat jadwalnya. Ini tugasnya 3 hari. Jadi kalau tak sekian hari, apa kendalanya bisa kita panggil yang bersangkutan. Selanjutnya, kata Pak Presiden lagi yang kelima, pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. Nah, ini tidak usah lagi kita gaya-gaya luar negeri. Walaupun sepatu saya ini sebenarnya sepatu dalam negeri saya, Pak. Ini sepatu luar negeri saya pakai sebentar, mau keren sedikit gitu kan. Jadi kita gunakan produk dalam negeri. Jadi semua e-katalog lokal masuk ke dalam semua dalam katalog kita yang ada, semua kita manfaatkan dalam produk dalam negeri. Kalau memang itu ada dalam negeri kita sendiri. Yang keenam, kabupaten kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah. Ini maksudnya kata Pak Presiden, jangan lagi kota-kota itu bernama gitu. Kota beriman, kota berdikari, kota berbudaya. Buat aja satu nama katanya, seperti di Davos ya. Davos yang di Filipina katanya. Kota pisang. Jadi semuanya serba pisang. Masuk ke sana ada tampak suasana pisang. Ada tubuhnya tubuh pisang, menarinya pun menari pisang, pakai baju pun gambar kulit pisang, ya kan? Nah, begitulah kita. Mungkin itu bisa kita kembangkan, kita cari. Kayak udah bilang setiap desa, jadikan satu desanya desa tematik. Misalnya kemarin di Birandang, desakan jagung saja, desa Birandang, desa jagung. Jadi kalau orang tahu mau mencari desa kemana, oh di Birandang banyak jagungnya. Kemarin saya baru panen jagung di Birandang itu sekitar 3 hektar. Saya tanya kapan ditanam, kemarin yang Bapak tanam kemarin menanam jagung ini. Saya pikir-pikir pada 2-3 minggu saya pikir. Rupanya sudah 2-3 bulan gitu. Jagung itu saya tanam. Kemarin saya panen lagi, luar biasa besar jagungnya Pak Dandim. Ya kan besar jagungnya, tapi jagung manis. Ditanam lagi sekarang 4,5 hektar. Kembang lagi. Saya bilang jam saja tanah masyarakat kalau yang ada tidak digunakan tanam aja jagung semuanya saat ini. Karena jagung itu tidak lama dia, 3-4 bulan Pak ya. 3-4 bulan saya panen dia. Luar biasa harganya. Terima kasih kemarin masyarakat. Dalam 1 hektar itu dapat dia seluruhnya 34 juta lebih.
dari hasil panen kemarin. Itu yang dibagi-bagi. Lanjutnya juga kita dalam desa tematik saya harapkan nanti mungkin 2-3 desa bergabung. Jadi itu jelas, tinggal lagi kita mencari apa ikon kota Kampar Baginang misalnya, Kampar Kota Patin misalnya. Dia begitu-begitu kata Pak Presiden, sehingga tahu itu maksud daripada poin 6. Poin 6 kalau mendesain kotanya. 7. Jaga stabilitas politik keamanan menuju pemilu 2024. Nah, ini juga yang paling penting, pemilu 2024 di bulan Februari, Pilpres dan Pileg, ya kan, mudah-mudahan nanti di tahun ini juga kita ada kegiatan hakim, hari keterbukaan informasi nasional akan masuk dalam misi ini. Selanjutnya 8, jamin kebebasan beragama, jangan sampai konstitusi kalah dengan kesepakatan. Nah, ini tak boleh. Jadi konstitusi tetap ditegakkan paling atas daripada kesepakatan. Walaupun dalam Pancasila kita musyawarah untuk mufakat, tapi kesepakatan adalah kesepakatan dalam menjalankan kebijakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sejalan dengan amanat Presiden itu ada beberapa program yang kita dukung, yang kita kembangkan bersama, antara lain ketahanan pangan nabati, program budidaya padi, jagung dan kedelai. Tapi yang intinya jagung dan padi itu kita fokus daerah yang memiliki sawah, inflasi daerah dan dana penanganan dampak pangannya untuk dana desa diarahkan seluruhnya ke padi. Nah, kalau yang tidak ada punya padi baru jagung. Jagung pun kita harapkan jagung untuk pakan ternak. Kenapa jagung akan pakan ternak? Karena ada program hewani kita ke depan. Kita akan jadi sentra peternakan ayam kampung. Kita harapkan minimal ke depan itu satu desa memiliki 10.000 ayam kampung. Program desa hewani serta domba dan lainnya, program peternak, tahan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya draft desa ekowisata ramah anak, peduli perempuan dan pendidikan. Jadi penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan ekonomi desa. Ini salah satu program-program khusus. Kita selanjutnya yaitu lingkungan hidup ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, indeks pembangunan manusia. Jadi memang standar ukur untuk mengukur kesejahteraan tak lain lagi adalah IPM atau HDI, Human Development Index. Nah, saat ini alhamdulillah Kampar sudah cukup tinggi. Bagaimana untuk mendorong untuk itu semua? Ada 5 usaha yang bisa kita tingkatkan. Antara lain yaitu ekonomi dalam mendorong UMKM, pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata. Selanjutnya quick win dalam pembangunan Kabupaten Kampar itu peningkatan kualitas pendidikan, draft desa ekowisata ramah anak, peduli perempuan dan pendidikan, penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas kesehatan. Ini infrastruktur yang dibutuhkan. Gambaran umum Kabupaten Kampar dapat kita lihat capaian hari ini. Rata-rata lama sekolah kita sudah 9,39. Itu masih jauh standar yang ditetapkan oleh UNDP. UNDP itu menetapkan 15 tahun. Jadi kalau sudah rata-rata 15 tahun, ekonominya pasti akan naik seperti Singapura, Malaysia, Korea. Tapi kalau kita masih 9 tahun rata-rata lama sekolah, pemerintah repot membuat standar upah buruh, ya kan, menyiapkan subsidi itu kita aja kerjanya, termasuk BPJS dan segala macam. Tapi kalau sudah 15 tahun, Pak, nah, mereka nggak butuh itu lagi. Mereka akan mencari asuransi yang lebih besar, dan asuransi besar itulah yang menjadi cadangan devisa suatu negara, karena dia tidak akan berkembang dan akan menetap dan akan bergerak dan makin lama makin bertambah. Jadi makanya negara yang sudah di atas 15 tahun rata-rata lama sekolahnya, dia masuk akan kondisi negara steady state, jadi institusi mapan suatu bangsa. Tapi kalau dia sudah bisa membayar 7 keturunannya seperti di Eropa, baru dia masuk dalam kondisi negara golden state. Nah, itu dia tidak lagi penting terhadap melihat ini lagi, karena mereka sudah punya cadangan devisa yang cukup tinggi dan tidak habis dimakan turun-temurun. Itu yang terjadi di Eropa. Harapan lama sekolah kita sudah bisa di atas 12 tahun. Jadi ada peluang kita meningkatkan ini dalam waktu cepat. Karena sebenarnya urusan ini tak payah. Urusan ini tidak payah. Apa sebabnya? Persoalan ini bagaimana anak usia sekolah masuk saja ke sekolah. Persoalannya lapangan sekolah itu yang sangat terbatas. Tapi ada solusi lain yang kita buat di program draft, yaitu bagaimana anak-anak itu bisa dimasukkan di kelompok tertentu. Kedua, saya melihat sebenarnya kita ini tak ada kemiskinan ekstrim. Kalau betul-betul pengeluaran per kapita kita 10.858.000 per tahun sebenarnya. Itu kita 11.394.000 per tahun itu pengeluaran per kapita. Sudah lebih di atas 800 cukup sebenarnya kehidupan.
Tapi kenapa misal juga banyak ada kesenjangan pun kita tidak terlalu tinggi. Gini rasio saya, tidak salah saya, kita masih di bawah 3 ya, masih standar dengan 3, tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi, tapi persoalan parameter mungkin yang dipakai ukuran yang terlalu tinggi ya, yang terlalu banyak sehingga kemiskinan kita naik. Tapi saya lihat di Timbang Balik di daerah sana, emak-emaknya gemuk-gemuk semua juga, anak-anak juga sehat-sehat. Bagaimana mengukur kemiskinan ekstrim itu? Lanjut dari PM kita sekarang ini 73,83, naik 0,81. Angka harapan hidup kita naik juga lagi 1 tahun lebih. Jadi alhamdulillah. Jadi siapa yang tinggal di Mina umurnya bisa bertambah 1 tahun lagi di Kampar ini. Karena harapan hidup dari 70 tahun menjadi 71 tahun. Tenang aja Pak Zulher, masih bisa panjang umur alhamdulillah. Yang penting happy dan bahagia kita selalu. Lanjut yaitu persentase pengangguran terbuka juga kita sekarang ini menurun dari Agustus 2021 ke Agustus 2022 ke 3,62. Harapan kita nanti akan menurun lagi di tahun 2023 ini. Kemiskinan ekstrim kita masih turun di bawah belum turun di bawah 1 digit. Nanti mau rendah, inilah yang harus kita kerja dengan cara cepat. Saya yakin dengan program Kampar Peduli nanti kita bentuk, ya kan, bersama-sama dengan Forum CSR, dengan seluruh organisasi kita perkuat. Perkuatan kita di organisasi wanita, ada PKK itu sampai ke bawahnya, ada gabungan organisasi, ada organisasi wanita pengusaha. Mungkin diundang nggak di sini hari ini? IWAPI, DW dan sebagainya. Ada lagi himpunan pengusaha wanita pengusaha muslimin di Indonesia. Ada lagi tadi waktu kami di dialog. Ini yang bisa kita gerakkan mereka supaya menjaga hati masyarakat, menuntaskan ini, membuat program Kampar Peduli. Ada mungkin dalam seminggu sekali turun ke masyarakat dan jumpa masyarakat yang kemiskinan ekstrim. Datanya ada dari by name by address, cuman belum masuk dalam aplikasi Pak. Kalau sudah masuk aplikasi bisa kita masukkan data koordinatnya, bisa cepat dengan dituju mengirim